Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar iyadzan billahi minan nar. Kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan afiah yang Allah taala berikan kepada kita. Dan tentunya kita senantiasa berdoa dan mengharapkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberikan afiah kepada kita semuanya. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian dan insyaallah taala dimulai hari ini kita akan mengkaji kitab baru, yang mana kitab ini diberi judul Ad-Da' wad-Dawa, yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Sedikit tentang beliau, biografi beliau. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub bin Sa'ad bin Hariz bin Makki Zainuddin Az-Zura'i Ad-Dimashqi Al-Hambali. Saya ulangi, nama lengkap dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala adalah Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub bin Sa'ad bin Hariz bin Makki Zainuddin Az-Zura'i Ad-Dimashqi Al-Hambali. Dan beliau lebih dikenal dengan panggilan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau dilahirkan pada tanggal 7 Safar tahun 691 Hijriah di kota Damaskus dan meninggal dunia pada tanggal 13 Rajab tahun 751 Hijriah. Yang menarik di sini adalah jika dilihat dari nama lengkap beliau dan panggilan beliau sangat jauh. Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub dan seterusnya, dan beliau dikenal atau dipanggil dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Apa sebabnya? Ayah beliau yang bernama Abu Bakar bin Ayyub adalah seorang qayyim di sebuah madrasah Al-Jauziyah. Qayyim kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia dan disesuaikan dengan zaman kita saat ini adalah kepala sekolah. Ayah beliau adalah kepala sekolah dari Madrasah Al-Jauziyah, maka disebut sebagai Qayyim Al-Madrasah Al-Jauziyah. Dan ayah beliau ini adalah salah seorang ulama di kota Damaskus. Ayah beliau adalah seorang ulama di kota Damaskus. Nah, sehingga anak beliau yang bernama Muhammad bin Abi Bakar dinisbatkan kepada ayahnya
sehingga beliau dikenal lebih banyak dengan Ibnul Qayyim, anaknya Al-Qayyim, kepala sekolah dari Al-Madrasah Al-Jauziyah. Nah, itu yang dijelaskan atau disebutkan oleh para ulama tentang sebab penamaan beliau menjadi Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Baik, para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Di antaranya pelajaran yang pertama adalah lebih menyadarkan kita bahwasanya lingkungan faktor penentu kesolehan dan keberhasilan seseorang. Diri kita, keluarga kita, terkhusus anak-anak kita. Seperti Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau tumbuh berkembang di keluarga yang dilingkupi dengan ilmu, yang sangat religius, dekat dengan agama. Di antaranya ayahnya, yaitu Abu Bakar bin Ayyub Az-Zura'i, yang mana beliau adalah pengasuh Madrasah Al-Jauziyah. Beliau dikenal dengan keilmuannya. Maka pada saat itu Imam Ibnu Qayyim sejak kecil sudah terbimbing dengan ilmu. Bahkan pada usia yang relatif belia, beliau sudah duduk di majlis-majlis ilmu, hadis dan lain sebagainya. Maka dengan lingkungan yang tepat, diikuti dengan bimbingan yang tepat, maka beliau menjadi seorang alim. Oleh karena itu, para akhwat dan ibu-ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menginginkan kebaikan pada diri kita, keluarga kita dan anak-anak kita, maka seperti yang sering kali kita ulang, perhatikan lingkungan mereka. Lingkungan tempat tinggal, lingkungan bermain, lingkungan sekolah, karena akan sangat berpengaruh kepada kepribadian dan pendidikan mereka. Dengan bimbingan-bimbingan tersebut, jadilah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala seorang alim yang sangat dikenal dengan luasnya ilmu yang beliau miliki. Nah, di antara yang luar biasa dari keilmuan beliau adalah yang mana beliau berhasil mengarang sebuah kitab, menulis sebuah kitab dalam kondisi safar, dalam perjalanan, yang mana beliau jauh dari rumah dan jauh dari perpustakaan, yang mungkin saja seringkali sebagai penulis dia membutuhkan buku-buku, referensi, sumber-sumber. Akan tetapi Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kondisi safar sempat untuk menulis dan mengarang sebuah kitab. Di antara kitabnya adalah Rawdatul Muhibbin, Miftahu Daris Sa'adah, Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, Bada'iul Fawaid, Tahdzib Sunan Abi Daud. Ini di antara buku-buku yang beliau tulis, yang mana beliau dalam keadaan safar, dalam keadaan melakukan perjalanan. Nah, ini amat luar biasa dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari beliau adalah pengamalan ilmu. Selain beliau dikenal sebagai seorang alim, beliau juga dikenal sebagai ahli ibadah. Dan sebaik-baik ahli ibadah adalah yang berilmu, yang mana dia mengamalkan ilmu yang didapatkan. Murid beliau Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, la a'rifu fi hadzal alam fi zamanina akthar ibadatan minhu, wa kanat lahu tariqah fi shalah yutiluha jiddan wa yamuddu ruku'aha wa sujudaha. Kata beliau, aku tidak mengetahui di zaman kita saat ini, di zaman itu, seseorang yang lebih banyak ibadahnya dibandingkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, guru beliau, yang mana beliau memiliki cara ketika pelaksanaan sholat, yang mana beliau begitu memanjangkan sholatnya dan memanjangkan rukuk dan sujudnya. Dan tentunya ini karena pengamalan dari ilmu yang beliau dapatkan, dan beliau dikenal sebagai ahli ibadah. Begitu pula dikatakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, wa kana idza shalla subh jalasa makanahu yadhkurullah hatta yata'ala an-nahar. Dan ketika beliau selesai sholat subuh, beliau duduk di tempatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengisi waktu-waktu tersebut dengan zikir sampai tinggi matahari, sampai terang. Mana beliau betul-betul
amal soleh dengan ilmu yang beliau dapatkan dan memperhatikan setiap ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang kita telah sering kali diingatkan bahwa pengamalan ilmu itu adalah perintah di dalam agama Islam. Ilmu yang kita dapatkan wajib diamalkan. Dalilnya adalah apa yang terdapat di dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Allah taala mengisyaratkan dalam surat tersebut, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kalian, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu diwahyukan, diberikan pengetahuan tentang Allah Jalla wa Ala, bahwasanya Allah taala adalah Rabb yang hak dan tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Setelah ilmu tersebut sampai, baru fa'buduni, maka sembahlah aku. Maka sembahlah aku. Nah, setelah ilmu dapat baru diperintahkan untuk diamalkan. Begitu pula dalam surat Az-Zumar ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillah mukhlishan lahuddin ala lillah ad-dinul khalis." Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ingatlah hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari kesyirikan. Ya. Nah, ini di sini juga setelah Allah Jalla wa Ala menurunkan Alkitab, dan itu adalah sumber ilmu. Yang mana setelah itu Allah Ta'ala perintahkan untuk beribadah dan memurnikan niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada pula perkataan dari para ulama yang menerangkan tentang pentingnya amal setelah berilmu. Di antaranya Wahab bin Munabbih rahimahullah ta'ala dalam kitab Hilyatul Awliya, beliau mengatakan, "Mathalu man ta'allama ilman la ya'malu bihi kamathali tabibin ma'ahu dawa la yatadawa bih." Permisalan orang yang memiliki ilmu lantas tidak diamalkan adalah seperti seorang dokter yang memiliki obat namun ia tidak berobat dengannya. Dokter, ahli dalam pengobatan, kesehatan, dia mengetahui obat ini dan obat itu yang bisa dengan izin Allah sebagai sebab kesembuhan penyakitnya, tapi tidak digunakan, tidak diminum. Maka walaupun itu diketahui memiliki manfaat yang sangat baik, namun tidak bisa memberikan manfaat jika tidak digunakan. Maka sama halnya dengan orang yang berilmu akan tetapi tidak mengamalkan, tidak bermanfaat sama sekali ilmu yang dia miliki. Baik. Kemudian pula ada perkataan Syaikh Al-Bakhli rahimahullah ta'ala dalam kitab Hilyatul Awliya juga. Beliau mengatakan, "Ad-dukhul fil amal bil ilm wa thabat fihi bis sabr wa taslimu ilaihi bil ikhlas. Faman lam yadkhul fihi bi ilmin fahuwa jahil." Masuk dalam amalan hendaknya diawali dengan ilmu, lalu terus mengamalkan ilmu tersebut dengan bersabar, kemudian pasrah dan dalam berilmu dengan ikhlas. Siapa yang tidak memasuki amal dengan ilmu, maka ia adalah seorang yang jahil. Kemudian pula ada perkataan Sufyan ibn Uyainah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, "Ma syai' adhar alaikum min mulukis su' wa ilm la yu'malu bihi." Tidak ada sesuatu yang lebih membahayakan kalian, yang lebih memberikan madarat kepada kalian, melainkan dua. Satu, raja-raja, pemimpin-pemimpin yang buruk. Yang kedua adalah ilmu yang tidak diamalkan. Ketika kita punya ilmu tidak diamalkan, pasti akan membahayakan kita, akan memberikan madarat kepada kita. Baik. Kemudian ada pula perkataan ulama salaf yang lain disebutkan dalam kitab Hilyatul Awliya, "Idza aradallah bi'abdin khairan fatahallahu alaihi babal amal wa aghlaqa anhu babal jadal." Wa idza arada bi'abdin syarran aghlaqa alaihi babal amal wa fatah alaihi babal jadal. Jika Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, dia akan membuka pintu kebaikan, pintu beramal saleh, dan akan menutup pintu debat. Kebalikannya, apabila Allah Ta'ala menginginkan keburukan pada seseorang, Allah akan pintu bab amal dan Allah akan buka bab debat. Maka ada sebagian orang yang dikenal dengan keilmuannya tapi tidak beramal, tapi sibuk dengan debat, diskusi, debat di media sosial dengan hal-hal yang tidak menambah ilmu, tidak menambah manfaat kepada dirinya dan orang-orang yang ada di sekitarnya.
maka ini dia telah ditipu oleh syaitan. Dia mungkin dikenal sebagai seorang alim, punya ilmu, tetapi tidak mengamalkan ilmu tersebut, namun disibukkan dengan debat-debat. Dan lebih sangat disayangkan lagi, ada orang yang tidak berilmu, ya, hanya sekedar bermodalkan internet, kopas di Google dan semisalnya, kemudian dia bisa menjadi ahli fatwa, kemudian menyibukkan diri dengan debat. Maka ini diantara tanda Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan kebaikan darinya. Akan tapi orang yang diinginkan kebaikan darinya adalah setiap dia mendapatkan ilmu, walaupun itu sedikit, dia akan berusaha untuk mengamalkannya. Baik, kita akan sebutkan beberapa contoh potret dari kalangan para sahabat yang luar biasa dalam pengamalan ilmu. Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Nu'man bin Salim dari Amr bin Aus, beliau mengatakan, Anbasah bin Abu Sufyan menceritakan kepadaku dengan berbisik-bisik ketika beliau sakit, yang menyebabkan beliau meninggal dunia. Memang penyakit tersebut menyebabkan beliau bisa meninggal dunia. Beliau berkata, aku mendengar Ummu Habibah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla 12 raka'ah fi yaumin wa lailah bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa mendirikan sholat 12 rakaat sehari semalam, akan dibangun untuknya rumah di surga. 12 rakaat yang dimaksud adalah sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah yang lainnya, yang mana dia laksanakan 2 rakaat sejumlah 12 rakaat. Ummu Habibah yang mendengarkan perkataan tersebut mengatakan, fama taraktuhunna mundhu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah meninggalkannya sejak aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana luar biasanya Ummu Habibah dalam mengamalkan apa yang beliau dengarkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anbasah yang mendengarkan dari Ummu Habibah pun mengatakan, fama taraktuhunna mundhu sami'tuhunna min Ummi Habibah. Aku tidak pernah meninggalkannya sejak aku mendengarnya dari Ummu Habibah. Amr bin Aus juga setelah mendengarkan dari Anbasah, beliau mengatakan, ma taraktuhunna mundhu sami'tuhunna min Anbasah. Aku tidak pernah meninggalkannya sejak aku mendengarkan dari Anbasah. Kemudian Nu'man bin Salim setelah mendengarkannya dari Anbasah juga mengatakan, ma taraktuhunna mundhu sami'tuhunna min Amr bin Aus. Aku tidak pernah meninggalkan sejak aku mendengarkannya dari Amr bin Aus. Lihat bagaimana luar biasanya para salaf terdahulu dalam mengamalkan ilmu yang mereka dapatkan. Yang lainnya diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kekasihku yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku tentang 3 hal yang tidak pernah aku tinggalkan sampai mati, yaitu saumi thalathati ayyamin min kulli syahr wa salatid duha wa naumin ala witrin, yaitu puasa 3 hari setiap bulan, sholat duha, dan tidur setelah melaksanakan sholat witir. Dan beliau tidak pernah meninggalkannya, ya. Dan ini beberapa contoh potret dari kalangan para sahabat dan para salafus saleh, bagaimana mereka mengamalkan ilmu. Begitu pula apa yang terdapat pada diri Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, yang terkenal dengan ahli ibadah, yang sangat mengamalkan ilmu beliau. Baik, kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, kitab yang kita gunakan ini yang berjudul Ad-Da' wad Dawa telah ditahqiq oleh beberapa ulama. Di antaranya kitab yang kita pegang, yang kita bahas, ya, yang mana kitab ini telah ditahqiq oleh Syekh Ali bin Hasan Abdul Harith Al-Athari Al-Harabi rahimahullah ta'ala. Beliau salah seorang ulama yang dilahirkan di kota Yordania di Yordania pada 29 Zumadil Tsani 1380 Hijriah, yang mana beliau adalah salah seorang murid dari guru yang paling masyhur, di antaranya adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dan beliau sangat dikenal dengan keilmuannya, mendapatkan pengakuan dari ulama-ulama besar. Nah, mungkin perlu kita jelaskan terlebih dahulu apa itu tahqiq.
Penulis kitab adalah Imam Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, dan yang mentahkiknya ada beberapa di kalangan para ulama. Nah, di antara yang mentahkik kitab ini adalah beliau, yaitu Syekh Ali bin Hasan rahimahullahu ta'ala. Apa itu tahkik? Nah, tahkik itu seperti semakna dengan tadqiq, yaitu pemeriksaan secara seksama dan teliti, di mana sebagian ulama membawa makhtut, yaitu manuskrip dari kitab-kitab karangan ulama yang ditulis, ada sebagian yang ditulis dengan tangannya, ya, yang terkadang tidak semua orang bisa membacanya dengan jelas karena tulisan-tulisan tangan. Kemudian ketika ingin dicetak kembali dengan tentunya tulisan yang baik, maka sang muhakkik, orang yang melakukan tahqiq ini meneliti setiap tulisan-tulisan, setiap kata yang ada di dalam manuskrip tersebut. Jika ada yang perlu dijelaskan, maka akan dijelaskan. Jika ada yang perlu dibetulkan, dibetulkan, dan seterusnya. Sampai setelah diteliti dengan baik, barulah diangkat dan dicetak. Maka di antara yang kita dapatkan saat ini adalah apa yang kita baca, dan alhamdulillah sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, itulah yang dimaksud dengan tahqiq, ya. Baik. Kemudian kaum muslimin dan muslimat milik Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya kita membaca muqaddimah yang ditulis oleh muhakkik. Dalam hal ini adalah Syekh Ali Al-Halabi rahimahullahu taala, yang mana dengan membaca muqaddimah yang beliau tuliskan, kita akan semakin tahu apa sih keistimewaan ini, bahkan tergugah untuk menyelesaikan dan mengkaji kitab ini dengan benar. Silahkan kita baca, mari kita baca. Baik. Al-Muhakkik rahimahullah ta'ala mengatakan, segala puji bagi Allah dengan sebenar-benarnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada hambanya sekaligus nabinya, beserta keluarga, para sahabat dan utusan-utusannya. Amma ba'du, sesungguhnya kitab Ad-Da' wad-Dawa karya Imam Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala termasuk referensi terbesar dan terpenting dalam pembahasan akhlak, tarbiyah, dan penyucian jiwa. Jadi seandainya kita ingin kembali meluruskan hati, ya, memperbaiki akhlak, menyucikan jiwa, maka di antara referensi buku yang bisa kita baca, yang bisa kita kaji adalah buku beliau, Ad-Da' wad-Dawa. Terkadang, kata beliau, kata muhakkik, terkadang Anda melihatnya berbicara tentang doa, urgensinya, seberapa besar kebutuhan manusia terhadapnya, dan kaitannya dengan qadar atau takdir. Beliau juga bahas. Terkadang Anda melihatnya tengah membicarakan maksiat dan dampak negatifnya, serta dosa-dosa dan bahayanya. Lalu beliau rahimahullah ta'ala membahasnya dengan panjang lebar. Doa, kemudian juga tentang maksiat dan dampak buruknya. Kemudian beliau juga mengatakan, terkadang Anda melihatnya berbicara tentang syirik dan berbagai bentuknya, baik dalam perbuatan, perkataan, kehendak, dan niat. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala membahas kemusyrikan kaum Nasrani, juga kemusyrikan orang-orang yang mengambil perantara serta syafaat dalam ibadah mereka. Terkadang Anda melihatnya membicarakan dosa-dosa besar dan dampak kerusakan. Setelah itu beliau menyebutkan kezaliman, pembunuhan, dan perzinahan. Terkadang Anda melihatnya berbicara tentang pintu-pintu kemaksiatan, baik berupa pikiran, perkataan, langkah. Terkadang Anda melihatnya berbicara tentang homoseksual, ya, LGBT, dan semisalnya, persetubuhan dengan binatang, na'udzubillah, tingkatan-tingkatan cinta, dampak-dampak negatif, dan mencintai idolanya. Yang mana ini berkaitan dengan fenomena yang terjadi, bahkan bisa kita saksikan saat ini, dan ini ada sebuah penyakit. Demikianlah begitu banyak permasalahan yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala secara panjang lebar. Beliau memaparkan berbagai hal, baik yang halus, tersirat, maupun yang nampak, tersurat dari hakikat ilmu, disertai dengan penjelasan tentang pengawasan dan pengoreksian ulang terhadap jiwa. Semua pembahasan ini membuat penuntut ilmu tidak mungkin atau tidak atau dalam arti pasti membutuhkan kitab ini. Baik, coba ibu-ibu perhatikan pada footnote, ya, yang nomor 2.
Di situ disebutkan salah seorang khatib yang mana sebelumnya beliau sebelum hijrah, di antara sebab setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau hidayah, sebab beliau hijrah dan mendapatkan hidayah adalah setelah membaca buku ini. Syekh Abdul Zahir As-Samh, ya. Di situ disebutkan namanya Abdul Zahir Abu Samh, dan beliau adalah khatib di Masjidil Haram Makki dan imam. Yang mana disebutkan beliau anna hadzal kitab kana huwa sabab fi hidayatillahi lahu ila tariqis salafis salih wa suluki manhajihim fi tauhid wal ibadah. Yang mana kata beliau disebutkan dalam ini, kitab ini adalah sebab Allah Jalla wa'ala memberikan hidayah kepada beliau untuk kembali kepada jalan kaum salaf, para salafus saleh, serta mengikuti metodologi mereka di dalam bertauhid dan beribadah. Maka jelas apa yang dikatakan oleh Al-Muhaqqiq dalam hadis Syekh Ali Al-Halabi rahimahullah ta'ala, bahwa pada dasarnya setiap penuntut ilmu itu butuh kepada buku ini. Butuh kepada buku ini. Terlebih lagi mereka yang ingin membersihkan hati, punya kebiasaan buruk dan semisalnya, maka dengan membaca ini mudah-mudahan sebagai penuntun mereka kepada hidayah atau jalan yang benar setelah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka penting untuk kita baca. Baik. Kemudian dari apa yang disampaikan oleh Muhaqqiq tentang apa saja sih isi buku ini, dari sini tergambar di pikiran kita, di pemahaman kita, bahwa buku Ad-Da' wad-Dawa yang artinya penyakit dan obatnya bukan berarti penyakit fisik saja, seperti sakit tangan, apa obatnya dari Nabi, seperti sakit mata, bukan hanya sebatas pada penyakit fisik, tapi juga berkaitan dengan penyakit non fisik, penyakit hati, ya, seperti penyakit yang terbesar adalah berbuat syirik, kemaksiatan dan lain sebagainya. Nah, itu ada semua penyakit-penyakit yang mana akan dibahas pada buku ini, kemudian akan disebutkan obatnya, bagaimana seseorang bisa sembuh dari penyakit-penyakit tersebut. Baik, kita lanjutkan apa yang dituliskan oleh Muhaqqiq rahimahullah ta'ala. Kitab ini telah dicetak berulang-ulang, awalnya pada tahun 1282 Hijriah di Mesir, lalu dicetak lagi oleh penerbit lain pada tahun 1346 Hijriah, juga di Mesir. Judul yang tertera dalam dua cetakan tersebut berbeda. Nah, jadi dua kali dicetak, akan tapi judulnya berbeda-beda. Ya, judulnya berbeda-beda. Ada cetakan yang pertama, Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid dawa isyafi. Ya. Itu judul kitab yang pertama. Ya. Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid dawa asyafi, yang mana dicetak di Mesir. Kemudian dicetak kembali yang kedua kalinya. Kitab ini juga dicetak kembali di Mesir dengan judul Ad-Da' wad-Dawa, ya, sebagaimana yang kita pegang saat ini dengan tahqiq dari Ustadz Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu ta'ala. Nah, kata Muhaqqiq, selaku penulis, Ibnul Qayyim tidak pernah memberi judul karya ini dengan salah satu dari kedua judul tersebut, sebagaimana dijelaskan di dalam muqaddimah beliau. Kedua judul tersebut diberikan untuk sebuah karya yang sama, yaitu yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala sebagai jawaban dari jawaban terhadap soal yang diajukan kepada beliau. Kolerasi makna antara kedua judul tersebut dengan isi kitab ini nampak jelas, meskipun judul Ad-Da' wad-Dawa lebih dikenal. Akan tapi sama, ya. Kitab, seandainya kita menemukan kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid dawa isyafi, maka sama pada dasarnya dengan kitab Ad-Da' wad-Dawa. Hanya saja judulnya berbeda, karena pada dasarnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala tidak memberikan judul secara khusus kepada buku beliau ini. Ya, sebab judul tersebut dikuatkan oleh para penyusun biografi beliau rahimahullah ta'ala. Jadi yang lebih dikenal di sini adalah Ad-Da' wad-Dawa, yang lebih diperkenalkan adalah Ad-Da' wad-Dawa, yang dikuatkan oleh para penyusun biografi beliau seperti Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam Dzai Tabaqat Al-Hanabilah, Ibnu Ahmad dalam Syadrat, Al-Syukani dalam
dalam kitab beliau Badrut Thalib. Baik. Dan ada kemudian beliau mengatakan, sebagian penulis baik klasik maupun kontemporer benar-benar telah salah sangka ketika menganggap dua judul ini sebagai dua kitab yang berbeda. Di antara ulama yang menyangka demikian adalah Haji Khalifah bin Kashfuz Dzunun dalam kitab Kashfuz Dzunun, An-Nadawi dalam kitab Rijalul Fikr, ya, wa Da'wah, serta penulis-penulis yang lainnya. Jadi ketika ada yang beranggapan bahwa dua buku ini berbeda isinya, maka ini sebuah kekeliruan karena dia satu buku. Hanya saja judulnya yang berbeda dan lebih dikenal dengan kitab Ad-Da' wa Dawa. Peran saya kali ini adalah mentahqiq atau meneliti, mengomentari serta mentakhrij hadis-hadis kitab ini. Ya. Saya rasa telah memberikan berbagai hal yang membuat kitab ini menjadi lebih baik dibandingkan dengan cetakan-cetakan sebelumnya, khususnya terhadap beberapa cetakan yang dinyatakan telah ditahqiq dan ditakhrij oleh penerbitnya. Saya tidak memusingkan hal itu dan tidak akan mengulas atau mengkritisnya. Semoga Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada Syekh yang bersangkutan. Sebagai penutup doa kami adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ditulis oleh Adi bin Hasan Abdul Harith Al-Halabi Al-Athari rahimahullahu ta'ala. Baik, setelah membaca muqaddimah ini semakin kita merasa begitu penting sekali buku ini untuk dibahas, karena ini berkaitan dengan kehidupan kita di dunia, di akhirat, bekal kita untuk menemui akhirat kelak. Maka mudah-mudahan setelah membaca ini kita akan semakin tergugah dan semakin bersemangat untuk bisa menyelesaikan kitab ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita. Baik, kaum muslimat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang berikutnya kita akan membaca muqaddimah dari penulis. Kata pengantar dari penulis dalam hal ini adalah Imam Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Baik, kita bacakan bismillahirrahmanirrahim. Syekhul Islam Al-Imam Al-Allamah Al-Mutqin Al-Hafidh Kritikus Ulum Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Syekh Taqiyuddin Abu Bakar, yang lebih dikenal dengan nama Imam atau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, semoga Allah senantiasa memberikan tambahan karunia kepadanya. Suatu ketika mendapatkan pertanyaan, apa nasihat dan saran para ulama, semoga Allah Ta'ala meridhai mereka, kepada seseorang yang tengah ditimpa suatu cobaan, sementara orang itu menyadari apabila cobaan tersebut terus berlangsung maka ia akan merusak dunia dan akhiratnya. Orang ini telah berusaha dengan segala daya dan upaya untuk menanggulanginya, namun cobaan tersebut justru bertambah parah dan kian menjadi-jadi. Maka bagaimana cara menghindari cobaan itu dan menyingkirkannya? Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada orang-orang yang mengulurkan pertolongan untuk membantu sesamanya yang tengah tertimpa bencana. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Berilah fatwa kepada kami, semoga Allah memberikan rahmat dan ganjaran kepada anda. Kemudian beliau menulis jawaban. Jadi sebagaimana yang tadi kita bacakan dalam muqaddimah tahqiq, kenapa penulis tidak menyebutkan atau memberikan judul kepada karya beliau ini adalah sebagai bentuk jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada beliau, ya, atas pertanyaan yang diajukan kepada beliau. Di antara atau pertanyaan tersebut adalah sebagaimana yang telah kita bacakan tadi. Nah, setelah itu beliau menjawab, ya, setelah itu beliau menjawab, yang mana ini dijadikan sebagai pengantar penulis. Beliau menjawab, Alhamdulillah, amma ba'd. Dalam Sahih Bukhari tercantum sebuah hadis yang dikutip dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifaan." Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit melainkan Dia juga menurunkan obatnya. Disebutkan juga dalam Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah, ia menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Likulli da'in dawa, fa idza usiba dawa'ud da' bara'a bi'idznillah." Setiap penyakit ada obatnya. Apabila obat tersebut sesuai dengan penyakitnya, maka ia akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan pula dalam Musnad Imam Ahmad dari Usamah bin Syarik bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha lam yunzil da'an illa anzala lahu syifa. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu." Sungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit melainkan juga menurunkan obatnya. Ini diketahui oleh sebagian orang dan tidak diketahui oleh yang lainnya.
Dalam lafaz lain disebutkan innallaha lam yadha' da'an illa wada'a lahu shifaan aw dawa'an illa da'an wahidan faqalu ya Rasulullah mahu qala al-haram. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak meletakkan suatu penyakit melainkan dia juga meletakkan obatnya kecuali satu penyakit. Para sahabat bertanya, penyakit apakah itu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau menjawab tua. Ya. At-Tirmidzi berkomentar hadis ini adalah hadis yang sahih. Baik. Dari apa yang sudah kita bacakan ada satu pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu penyakit pasti ada obatnya. Ya, ini pelajarannya. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Itu yang ingin disampaikan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Bisa dicatat, setiap penyakit pasti ada obatnya. Dalilnya apa? Sudah kita bacakan. Nanti kalau ingin mengulangi silahkan dibaca kembali hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sebagai dasar atau dalil bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Dan setiap muslim, setiap hamba wajib meyakini. Kita sebagai seorang mukmin muslim yang beriman kepada Allah Ta'ala, beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan membenarkan apa yang beliau bawa, maka jangan ada keraguan sedikit pun bahwa pasti setiap penyakit ada obatnya. Kecuali satu, al-haram, tua. Itu disebutkan oleh Nabi SAW. Selain itu pasti ada obatnya, pasti ada obatnya. Yang ini pertama kali yang harus kita yakini. Baik, timbul pertanyaan, dan ini yang sering kali atau mungkin didengungkan oleh orang-orang yang tidak yakin dengan Islam, bahwasanya Islam itu tidak benar. Buktinya katanya setiap penyakit ada obatnya. Lantas bagaimana dengan penyakit-penyakit yang masih belum ditemukan obatnya, seperti AIDS, atau mungkin yang saat ini yang diklaim belum ada obatnya, hanya saja berbentuk vitamin seperti itu, tidak ada obat secara khusus. Itu bagaimana? Maka jawabannya adalah belum ditemukan obatnya, tapi seorang mukmin yakin pasti ada obatnya. Ya. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan beberapa hadis tadi ya, itu dibagi menjadi dua keadaan. Hadis yang menjadi dua bagian. Hadis yang menyebutkan setiap penyakit pasti ada obatnya. Seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, likulli da'in dawa, fa idza usiba dawa udda bara'a bi'idznillah. Setiap penyakit ada obatnya. Jika cocok antara penyakit dan obatnya, maka sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan lain sebagainya. Ini hadis-hadis yang berbicara atau yang menjadi dasar bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Nah, ada juga hadis yang menyebutkan penyakit yang tidak ditemukan obatnya, belum ditemukan obatnya, bukan berarti tidak ada obatnya. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan derajat yang sahih, sudah ada juga di dalam muqaddimah ini di halaman 6. Di halaman 6 silakan dibuka di halaman 6. Hadis nomor 123. Innallaha lam yunzil da'an illa anzala lahu syifa. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah menurunkan penyakit kecuali akan menurunkan juga obatnya. Alimahu man alimahu. Diketahui oleh orang yang mengetahui. Wa jahilahu man jahilahu. Dan tidak diketahui oleh sebagian yang lainnya. Dalam arti bisa jadi belum ditemukan. Bisa jadi belum ditemukan. Ya. Seperti penyakit yang menyebar saat ini mungkin belum ditemukan, tapi pasti ada obatnya. Nah, sehingga ketika ada nanti muncul penyakit-penyakit, semoga Allah Ta'ala memberikan afiat kepada kita, menjaga kita, memberikan kesehatan kepada kita, Allahumma amin. Ketika ada penyakit yang diklaim tidak ada obatnya, itu bukan berarti sama sekali tidak ada obatnya, salah. Tetapi jawaban yang benar adalah belum ditemukan obatnya. Maka dari itu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menjelaskan, wa fi hadits Ibnu Mas'ud isyarah illa anna ba' al-adwiyah la ya'lamuha kullu ahad. Dalam hadis tadi diisyaratkan bahwa tidak semua penyakit itu diketahui obatnya. Ya. Bahwa maksudnya sebagian obat itu ada yang tidak diketahui, di sebagian penyakit itu ada yang tidak diketahui obatnya. Jadi hanya saja ada, pasti ada. Ini mungkin karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh manusia,
sehingga belum ditemukan obatnya. Tapi sebagai seorang mukmin harus yakin pasti ada obatnya. Kemudian bagaimana dengan tibbun nabawi? Misalkan dengan zikir, dengan semisalnya, ya, apa saja yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa juga tidak kunjung sembuh misalkan? Maka jawabannya, tidak sembuh itu bisa jadi berkaitan dengan lemahnya iman, lemahnya keyakinan untuk disembuhkan dengan takdir dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diterangkan oleh para ulama, ya. Thumma rubbama yakhtalifu asy-syifa' amman istamala tibb an-nubuwah limani' qama bihi min dha'fi i'tiqad asy-syifa' bihi wa talaqqihi bil qabul wa hadha huwa sabab aidan fi 'adami naf'il Qur'an al-kathirin ma'annahu syifa'. Atau bisa jadi kesembuhan terlambat datangnya pada orang yang menggunakan tibbun nabawi, pengobatan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disebabkan karena apa? Karena ada penghalang. Penghalangnya apa saja? Bisa jadi lemah iman, lemah keyakinan akan kesembuhan dari Allah Subhanahu Wa Taala, lemahnya penerimaan, kayak nggak percaya gitu dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada dasarnya Al-Quran itu adalah syifa, penyembuh, sebagai obat bagi setiap penyakit fisik ataupun non fisik. Nah, maka ini jawaban ketika ada yang membantah bahwa ada penyakit yang tidak ada obatnya. Maka jawabannya ada obatnya, hanya saja belum ditemukan. Ini faedah yang bisa kita ambil. Adapun hadis yang berbicara tentang satu penyakit yang tidak ada obatnya adalah tua, ya, adalah tua. Nah, karena beberapa penyakit-penyakit yang muncul karena proses penuaan, ya, maka ini tidak ada obatnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita hanya meyakini apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan, wastithna'ul maut fi hadithi Usama bin Syarik wadih wa la'ala at-taqdir illa da'al maut ay al-marad alladhi qaddara ala sahibihi al-maut. Pengecualian dengan kematian pada riwayat lainnya dari hadis Usama bin Syarik atau Syarik adalah jelas maksudnya, yaitu dikecualikan kematian, yaitu penyakit yang Allah Ta'ala takdirkan baginya yang menghantarkan kepada kematian. Apabila penyakit tersebut adalah penyakit yang bisa menghantarkan kepada kematian, nah mungkin bisa jadi tidak ditemukan obatnya. Akan tapi selain daripada itu, maka pada dasarnya pasti seorang mukmin harus yakin pasti ada obatnya, hanya saja bisa jadi belum ditemukan. Baik, kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala di halaman 7 tadi, ya, paragraf pertama. Dalil-dalil tersebut mencangkup semua penyakit yang terdapat di hati, roh, dan badan. Ia juga mencakup semua obat dari tiap-tiap penyakit. Sebagai contoh, Nabi SAW pernah menyatakan bahwa kebodohan adalah satu penyakit. Lalu beliau menjelaskan bahwa obatnya adalah bertanya kepada ulama. Nah, ini seperti yang kita katakan tadi, bahwa buku ini bukan hanya membicarakan tentang penyakit-penyakit fisik saja, tetapi juga berkaitan dengan penyakit non fisik, penyakit hati, kebodohan itu juga termasuk penyakit, kemalasan juga termasuk penyakit, dan semisalnya. Dan apa obatnya, dan akan dijelaskan di dalam kitab ini. Seperti penulis mencontohkan bahwa kebodohan itu adalah sebuah penyakit, dan Nabi mengatakan bahwasanya obatnya itu adalah bertanya, belajar kepada ulama. Beliau menyebutkan sebuah riwayat. Abu Daud dalam sunannya mencantumkan sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah. Beliau mengisahkan, kami pernah mengadakan suatu perjalanan. Pada saat itu salah seorang dari kami tertimpa batu sehingga kepalanya terluka parah. Kemudian orang itu mengalami mimpi basah. Ia bertanya kepada para sahabatnya, apakah menurut kalian aku telah mendapatkan keringanan untuk bertayamum sebagai pengganti mandi? Mereka menjawab, menurut kami kamu tidak mendapat keringanan, sebab kamu masih bisa memakai air. Maka dia pun mandi dan akhirnya meninggal dunia. Ketika kami datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberitahu hal tersebut, maka beliau berseru, mereka telah membunuhnya. Lihat, karena berfatwa tanpa ilmu, maka Nabi setelah mendengar hal tersebut mengatakan, qatalahumullah, mereka telah membunuhnya, semoga Allah Ta'ala membinasakan mereka. Mereka tidak bertanya, tidak
mereka tidak bertanya bila tidak mengetahui. Sesungguhnya obat dari kebodohan adalah bertanya. Fa innama syifa'ul 'ai as-su'al. Sesungguhnya obat kebodohan. Nah nih, disebutkan juga bodoh berarti menunjukkan bagian daripada penyakit. Penyakit tidak hanya terbatas kepada fisik, tapi kebodohan juga bagian daripada penyakit. Dan obatnya adalah bertanya atau belajar kepada ahli ilmu. Kemudian beliau menerangkan seharusnya ia cukup bertayamum saja, caranya dengan menutupi bagian yang luka tersebut dengan secari kain lalu mengusap atasnya, baru kemudian mengguyur anggota tubuhnya yang lain dengan air. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa kebodohan adalah penyakit dan obatnya adalah bertanya. Baik. Selanjutnya, jadi sudah ada 2 pelajaran ya yang bisa kita ambil dari muqaddimah atau pengantar dari penulis Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Yang pertama, setiap penyakit pasti ada obatnya. Jika belum ada, itu bukan berarti tidak ada, tapi belum ditemukan. Kecuali tua, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan wahyu dari Allah mengecualikannya. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua, penyakit yang sesuatu yang disebut penyakit tidak hanya dalam penyakit fisik. Sesuatu yang disebut penyakit itu tidak hanya terbatas pada fisik saja, tapi juga non fisik. Seperti kebodohan, penyakit hati, kemalasan, kemaksiatan, kesyirikan, dan lain sebagainya. Itu juga tersebut sebagai penyakit. Baik. Kemudian yang berikutnya di halaman 7 ya, paragraf paling terakhir kita lanjutkan. Penulis mengatakan, Al-Quran juga merupakan obat. Hal ini sebagaimana dijelaskan Allah Ta'ala dalam firman-Nya. Nah, faedah yang bisa kita ambil dari sini, ini faedah yang ketiga ya, Bapak-Ibu sekalian, yaitu Al-Quran adalah obat. Al-Quran adalah obat. Baik, kita bacakan dalilnya dalam surat Fussilat ayat 44. Dalil yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah obat dari penyakit, baik fisik atau non fisik. Allah Ta'ala berfirman, walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyun wa arabi qul huwa lilladzina amanu huda wa shifa. Dan jikalau kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, tentulah mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa asing sedangkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang Arab? Katakanlah Al-Quran itu adalah petunjuk dan obat penawar bagi orang-orang yang beriman. Yang kita garis bawahi adalah Al-Quran selain petunjuk, dia adalah obat penawar. Begitu pula dalam surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran apa-apa yang menjadi obat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Baik, di sini ada penjelasan menarik dari beliau. Lafat min wa nunazzilu minal Qur'an. Perhatikan, lafat min yang artinya dari dalam ayat tersebut adalah untuk menunjukkan jenis, bukan untuk menunjukkan makna sebagian. Karena memang min juga bisa digunakan untuk makna sebagian, di antaranya seperti itu. Akan tapi makna min dalam ayat ini menunjukkan jenis, bahwasanya Quran itu salah satu jenis obat yang bisa digunakan untuk kaum mukminin untuk mengobati penyakit-penyakit dalam diri mereka, baik penyakit fisik atau penyakit non fisik. Nah, itu maksudnya. Jadi bukan berarti di antara, tapi dia merupakan bagian dari, ya, bagian dari. Sebab Al-Quran seluruhnya merupakan rahmat sekaligus obat penawar. Jadi bukan hanya sebagian Al-Quran aja, tapi Al-Quran itu seluruhnya merupakan obat itu sendiri. Bukan hanya sebagian dari obat. Bukan sebagian dari Quran, tapi seluruh Al-Quran ketika dibacakan dia adalah syifa, ya, dia merupakan rahmat sekaligus obat penawar, sebagaimana dijelaskan pada ayat sebelumnya. Ia adalah obat penawar bagi hati dari penyakit kebodohan. Nah, nih, obat penawar bagi hati dari penyakit kebodohan, keraguan, kebimbangan. Yang mana ini semua penyakit, kebodohan, keraguan, kebimbangan, dan sebagainya. Itu penyakit. Maka bisa disembuhkan dengan apa? Membaca Al-Quran, mempelajarinya, mentadabburinya, mengamalkannya. Allah sama sekali belum pernah menurunkan satu obat penawar pun dari langit yang lebih bermanfaat, lebih komprehensif
dan lebih mujarab dari menghilangkan penyakit daripada Al-Quran. Dan ini harus diyakini oleh setiap orang yang beriman. Ada sebuah riwayat dari As-Sahihain, Bukhari dan Muslim, dari Abi Sa'id. Ia bertutur, nah ini kisah yang mana Al-Quran sebagai obat dalam sebuah penyakit, dan disebutkan dalam riwayat ini sebagai penyakit fisik, dalam penyakit fisik. Sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengadakan perjalanan ketika tiba di sebuah perkampungan Arab. Mereka pun meminta penduduknya untuk menjamu mereka, akan tapi penduduk dusun itu menolaknya. Tidak lama kemudian, kepala dusun tersebut disengat kalajengking. Penduduk dusun segera berusaha mengobatinya, namun upaya mereka tidak membuahkan hasil. Sebagian mereka menyarankan, coba kalian datangi rombongan yang datang tadi. Mungkin saja di antara mereka ada yang membawa sesuatu untuk mengobatinya. Penduduk kampung pun mendatangi rombongan para sahabat dan berkata, wahai para pengembara, kepala dusun kami disengat kalajengking. Kami telah melakukan segala macam upaya untuk menyembuhkannya, namun tidak kunjung berhasil. Apakah di antara kalian ada yang mampu atau mempunyai sesuatu cara untuk menyembuhkannya? Sebagian sahabat menjawab, benar, demi Allah aku mampu meruqyah. Akan tapi demi Allah, kalian pernah menolak kami untuk menjamu kami tatkala kami memintanya. Oleh karena itu aku tidak mau meruqyah kecuali apabila kalian bersedia memberikan upah. Akhirnya mereka bersepakat untuk memberikan sejumlah kambing sebagai bayaran. Sahabat tadi bergegas pergi ke tempat kepala dusun, lalu memberikannya tiupan dengan tiupan yang diiringi sedikit ludah. Ya, jadi bukan meludah, tapi seperti hembusan-hembusan angin yang ada percikan-percikan ludah. Bukan lagi dengan dahak atau tidak, tapi dengan percikan-percikan ludah. Seraya membaca Alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai, yaitu surat Al-Fatihah. Kepala dusun itu seakan-akan terbebas dari ikatan, lalu ia pun bangkit dan berjalan tanpa merasa sakit lagi. Nah, tentunya ini adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Penduduk dusun itu pun menepati upah yang mereka janjikan. Sebagian sahabat berkata, bagilah upah tersebut. Namun sahabat tadi yang meruqyah menyanggah, kita akan membaginya sampai kita mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan apa yang telah terjadi. Dengan kata lain, kita menunggu perintah beliau. Setelah itu para sahabat mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan kisah yang mereka alami. Rasulullah SAW bertanya, bagaimana kamu mengetahui bahwa Al-Fatihah dapat dipakai untuk meruqyah? Maka beliau melanjutkan, kalian telah melakukan hal yang benar, bagilah upah tersebut dan berikan aku sebagian seperti halnya kalian. Nah, di sini dapat kita ambil pelajaran bahwa Al-Quran syifa. Ya, Al-Quran adalah obat penawar, baik itu untuk sakit fisik atau non fisik. Maka keliru kalau seandainya Al-Quran itu hanya dijadikan sebagai obat atau meruqyah orang-orang yang kesurupan, yang kemasukan jin. Tidak. Akan tapi dia juga bisa sebagai obat untuk fisik. Misalkan ada yang pusing atau sakit di bagian anggota, itu bisa dia membaca Al-Quran. Atau diantaranya seperti yang diamalkan atau dipraktikkan oleh sahabat tadi, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Ketika anak sedang demam, anak sedang sakit, di malam hari bacakan surat Al-Fatihah dengan keyakinan bahwasanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala anak kita bisa sembuh. Ya, namun harus dengan yakin, dengan keimanan yang kuat, tanpa ada keraguan. Karena ada sebagian orang yang menganggap, masa sih kalau nggak paracetamol, obat-obat apa gitu buat anak nggak bisa sembuh, Ustaz. Nah, ketika dia meragukan hal tersebut, maka akan pengaruhnya pun akan tidak kuat gitu. Dia harus yakin sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Sehingga sebagaimana dikisahkan tadi, kepala dusun tersebut bangkit dan sembuh tanpa ada rasa sakit sedikit pun. Baik. Penulis melanjutkan, obat tersebut adalah Al-Fatihah, telah memberikan dampak positif terhadap penyakit yang tertera dalam kisah di atas, lalu menghilangkan secara total hingga seolah-olah penyakit tersebut tidak pernah ada sebelumnya. Ini merupakan obat termudah seandainya seseorang mampu menggunakan Al-Fatihah dengan baik untuk tujuan pengobatan. Dia akan melihat efek penyembuhan yang menakjubkan. Kemudian beliau menceritakan tentang pengalaman beliau. Saya pernah tinggal di Mekah selama beberapa tahun. Pada saat itu saya terkena sejumlah penyakit tanpa bisa mendapatkan obat-obatan apapun, ya, obat-obatan ataupun seorang dokter. Akhirnya saya mengobati diri sendiri dengan Al-Fatihah dan merasakan efek yang menakjubkan.
Pengalaman ini pun saya ceritakan kepada orang-orang yang tengah mengeluhkan penyakit yang mereka derita, hingga kemudian banyak dari mereka yang sembuh dalam waktu singkat. Nah, baik, pengobatan dengan Al-Quran ini mungkin bisa disebut sebagai ruqyah ya. Dan seperti yang kita katakan tadi, ruqyah itu bukan hanya sekedar untuk gangguan-gangguan jin dan semisalnya, tapi juga untuk penyakit-penyakit fisik, ya, penyakit-penyakit fisik. Dan bagaimana caranya? Sebelum itu, ruqyah itu dengan cara membaca ayat-ayat Al-Quran, doa-doa dari hadis-hadis Nabi SAW, untuk melindungi dari penyakit yang ada dalam diri kita, baik fisik ataupun non fisik. Ya. Baik fisik ataupun non fisik. Ya, yaitu dengan cara membaca Al-Quran ataupun hadis-hadis yang bersumber dari Nabi SAW. Bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita berwudu terlebih dahulu, karena tentunya sudah menjadi adab dalam Islam ketika kita membaca kalimat-kalimat thayyibah hendaknya dalam keadaan suci. Kemudian yang kedua, mantapkan hati, yakini bahwasanya kesembuhan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan ini adalah sebab, salah satu cara, wasilah. Dan tentunya kesembuhan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesembuhan. Kemudian yang ketiga, mengikhlaskan niat dan menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa atau dalam membaca bacaan-bacaan dari Al-Qur'an maupun dari hadis. Kemudian membaca ayat Al-Qur'an yang sering digunakan untuk ruqyah dengan niatan ruqyah seperti ayat kursi, 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq atau surat An-Nas, atau juga bisa membaca doa-doa yang pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mengusap tangan ke anggota tubuh yang bisa dijangkau atau ke bagian anggota tubuh yang sakit, atau bisa juga dengan menggunakan media air seperti membacakan ayat-ayat ruqyah atau doa-doa ruqyah di air tersebut, yang air bersih dibaca kemudian diminum. Selanjutnya bertawakal dan memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa juga dengan dan mana ruqyah ini bisa dilakukan sendiri seperti yang dilakukan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika beliau tidak mendapatkan obat-obatan, tidak mendapatkan dokter. Dan ini juga bisa dilakukan bagi kita-kita yang mungkin mengalami atau merasakan rasa sakit di tengah malam. Sulit bagi kita untuk keluar mencari rumah sakit, mencari obat, sulit di tengah malam. Maka bisa kita yakini dengan apa yang dipraktekkan atau diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis, cara yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan cara ketika kita mendapati anggota tubuh kita sakit, maka letakkan tangan di bagian tubuh yang sakit. Misalkan di dada ya, letakkan tangan di bagian tubuh yang sakit. Kemudian membaca Bismillah 3 kali. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kemudian melanjutkan dengan membaca doa sebanyak 7 kali. Doanya adalah A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Kita ulangi. A'udzu bi'izzatillah, a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Artinya, aku berlindung dengan keperkasaan Allah dan kekuasaannya dari kejelekan yang aku rasakan dan aku khawatirkan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nah, ini bisa kita praktekkan. Harus yakin Allah Ta'ala akan menyembuhkan. Kemudian dengan yang cara-cara yang lainnya maka bisa dilakukan sebagaimana ada dalil-dalil yang lain yang tidak kita sebutkan. Baik. Dari sini kita ambil kesimpulan atau pelajaran yang lain, yaitu Al-Quran adalah obat, ya, obat penawar. Baik, kemudian beliau penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan sebuah permasalahan.
Beliau mengatakan, namun ada satu permasalahan yang harus dipahami dan diperhatikan di sini. Zikir-zikir, ayat-ayat, doa-doa ataupun obat-obatan yang digunakan untuk ruqyah dan penyembuhan, walaupun pada hakikatnya bermanfaat dan mampu menyembuhkan, namun tetap saja mempunyai ketergantungan terhadap keadaan tubuh penderita dan kuatnya pengaruh yang mengobati. Apabila terjadi keterlambatan dalam penyembuhan, maka itu disebabkan oleh lemahnya pengaruh dan semangat dari pihak yang mengobati dan lemahnya tubuh, atau bisa jadi karena kuatnya faktor penghalang yang mencegah efek penyembuhan dari doa tersebut. Seperti tadi, bisa jadi dia kurang yakin, lemah iman, sehingga kurang berpengaruh terhadap doa yang dipanjatkan. Hal ini sebagaimana terjadi pada obat-obatan dan penyakit fisik. Efek penyembuhannya terkadang hilang disebabkan fisik penderita yang tidak sesuai dengan obat tersebut, atau bisa jadi disebabkan oleh adanya satu penghalang. Jadi kondisi fisik seseorang mampu menerima obat tersebut dengan sempurna, tentulah tubuhnya juga akan mendapatkan manfaat dari obat-obat tersebut sesuai dengan kadarnya. Ketika ini ada obat ya, obatnya pada dasarnya obat batuk, obat sakit kepala, tapi kenapa kok tidak bermanfaat? Bisa jadi karena kondisi tidak sesuai, kadarnya kurang tepat, ya, atau mungkin ada penghalang-penghalang lainnya. Maka sama halnya dengan doa yang kita panjatkan, ruqyah yang kita bacakan, bisa jadi ada penghalang, ada sebab-sebab terhalangnya dikabulkan doa dan semisalnya. Bisa jadi ada efek-efek demikian. Demikian pula ruqyah, kata beliau. Apabila jiwa penderita mampu menerima ruqyah dan ta'awudz tersebut dengan sempurna, sementara pihak yang meruqyah memiliki pengaruh dan semangat yang kuat, maka ruqyah tentu akan memberikan efek positif dalam menghilangkan penyakit. Hal yang sama terjadi pada doa. Sesungguhnya doa termasuk sebab yang paling kuat untuk mendapatkan keinginan dan mencegah terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki. Meskipun demikian, terkadang doa tidak memberikan efek apapun. Hal ini bisa terjadi dikarenakan doa tersebut pada dasarnya memang lemah. Misalnya doa yang tidak disukai Allah karena mengandung kezaliman. Doa tapi tidak disukai Allah ketika mengandung kezaliman tidak akan dikabulkan. Kemudian bisa jadi karena kelemahan hati orang yang berdoa serta tidak adanya ketundukan kepada Allah. Mungkin juga hal itu disebabkan oleh sesuatu yang menghalangi terkabulnya doa tersebut, seperti mengkonsumsi barang haram, berbuat kezaliman, tertutupnya hati dengan kemaksiatan, serta kondisi jiwa yang dikuasai dan terkalahkan oleh kelalaian dan hawa dan nafsu syahwat. Ya. Disebutkan dalam Al-Mustadrak karya Al-Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu anna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Berdoalah kepada Allah dengan keyakinan bahwa doa kalian akan terkabul. Ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan tidak serius. Bisa jadi sebab kenapa doa kita agar disembuhkan, akan dijauhkan dari penyakit tidak dikabulkan karena kita tidak yakin. Maka keyakinan dalam pengobatan menggunakan Al-Quran dan doa-doa dari Nabi SAW dibutuhkan, ya, sangat dibutuhkan. Kita harus yakin bahwa ini bisa menyembuhkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Penjelasan ini senada dengan riwayat yang tercantum dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ya ayuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Faqala ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Thumma dzakara ar-rajul yutilu as-safar ash'atha akbar yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, sungguhnya Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali hal-hal yang baik. Sesungguhnya Allah juga telah memerintahkan kaum mukminin dengan perkara yang Dia perintahkan kepada para rasul. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian kerjakan." Dalam surat Al-Mu'minun ayat 51. Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu. Al-Baqarah ayat 172. Kemudian beliau menceritakan tentang seorang laki-laki yang tengah mengadakan perjalanan panjang. Rambutnya kusut, tubuhnya berdebu, dan ia menengadahkan tangannya ke langit seraya mengatakan, "Ya Rabbi, ya Rabbi." Akan tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia dibesarkan dengan hal-hal yang haram, maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka itu bisa jadi sebab menghalang. Kenapa kok dengan cara-cara yang diajarkan oleh Nabi tidak membuahkan kesembuhan? Maka dengan
Dengan ini kita lebih mengoreksi diri kita, membersihkan jiwa kita, mensucikan jiwa kita dengan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan amal-amal soleh. Dengannya mudah-mudahan Allah taala memberikan afiah dan penyembuhan atau perlindungan kepada kita dari segala penyakit dengan doa-doa yang kita panjatkan. Abdullah bin Imam Ahmad menyebutkan dalam kitab Az-Zuhud karya ayahnya, dahulu Bani Israel pernah tertimpa bencana sehingga mereka pun keluar ke suatu tempat untuk berdoa. Kemudian Allah mewahyukan kepada nabinya untuk mengabarkan kepada mereka, sesungguhnya kalian keluar ke daratan tinggi ini dengan badan yang najis, kalian menengadahkan tangan-tangan kalian kepadaku padahal ia berlumuran darah, dan dengannya kalian penuhi rumah-rumah dengan barang-barang yang haram. Apakah kalian sekarang memohon padaku pada saat murkaku kepada kalian telah bertambah? Kalian hanyalah akan semakin menjauh dariku. Abu Dzar berkata, cukuplah doa itu bisa diterima jika disertai dengan kebajikan layaknya sejumput garam yang mampu mencukupi makanan. Nah, baik, itu beberapa atau muqaddimah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, yang mana ada beberapa pelajaran yang telah kita sebutkan dari muqaddimah tersebut. Yang pertama, bahwa setiap penyakit ada obatnya. Setiap penyakit pasti ada obatnya, dan ini harus diyakini. Jika belum ditemukan, itu bukan berarti tidak ada, tapi belum ditemukan. Ya, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemudahan agar menemukan obat tersebut. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, penyakit, sesuatu yang disebut penyakit itu bukan hanya fisik saja. Penyakit itu tidak hanya terbatas pada fisik saja, tetapi ada juga penyakit-penyakit non-fisik, seperti kebodohan, itu adalah sebuah penyakit. Kemalasan, itu ada sebuah penyakit. Kelalaian, ketidakyakinan, keraguan, itu adalah sebuah penyakit. Kesyirikan, kezaliman yang paling besar, itu adalah sebuah penyakit. Maka harus segera dicari obatnya agar kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit tersebut. Ya. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah obat, di antara obat adalah Al-Quran, dan seluruh Al-Quran itu adalah syifa. Baik dengan doa-doa atau ayat-ayat yang sering kali digunakan untuk ruqyah, atau doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kita merasakan hal tersebut, maka bisa kita merasakan penyakit, rasa sakit, maka langkah pertama kita lakukan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang dilakukan oleh para sahabat, yaitu berdoa dengan apa yang diajarkan atau membaca ayat-ayat Al-Quran sebagai pengobatan. Kemudian agar ruqyah ataupun doa dikabulkan harus diiringi dengan sebab-sebab yang dengannya penyakit kita bisa disembuhkan dan doa kita bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan yakin, tidak boleh lalai hati, tidak boleh ada hal-hal yang bisa menghalangi terkabulnya doa dan lain sebagainya. Baik, kaum muslimin dan muslimat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya rasa pertemuan pertama ini kita cukupkan sekian, dan insyaallah taala di pertemuan berikutnya kita akan masuk pada bab pertama, ya. Bab pertama dalam kitab ini yaitu di halaman 17, bab hal-hal yang berkaitan dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan afiah kepada kita dan memberikan kemudahan untuk terus menimba ilmu agama, yang mana itu adalah perintah, ya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah faridah bagi setiap muslim dan juga muslimah. Mudah-mudahan kita diberikan taufik, diberikan petunjuk untuk senantiasa memanfaatkan waktu dan kesempatan untuk beramal soleh dan ibadah kepadanya. Wallahu alam bishawab. Baik, mungkin ini dulu materi yang bisa kita sampaikan. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan bisa diajukan. Assalamualaikum Ustaz. Baik, di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah seorang boleh mempelajari ilmu tafsir mimpi? Baik, berkaitan dengan tafsir mimpi, maka ini dibahas oleh para ulama. Tentunya tidak semua orang bisa,
Hanya sebagian orang saja yang Allah Ta'ala berikan taufik dan Allah bukakan bagi mereka untuk bisa mentafsir mimpi. Dan ini juga tidak bisa dijadikan landasan atau patokan bagi kita. Karena ketika itu salah, ini akan berakibat fatal bagi kehidupan seseorang. Dan lebih baik kita mempelajari sesuatu yang bisa menambah keimanan kita, bisa menambah ilmu kita yang dengannya kita jadikan sebagai dasar untuk beramal soleh. Ya, apakah boleh atau tidak, maka mungkin tergantung atau kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau seandainya kita masih dalam kondisi yang masih banyak kurang ilmu, yang masih membutuhkan perjalanan belajar, maka lebih baik jangan terlalu disibukkan dengan hal tersebut. Lebih baik kita mempelajari ilmu-ilmu yang jelas, mudah-mudahan bisa lebih menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti diantaranya kitab ini, atau jadi pernah kita sampaikan bahwa diantara ilmu yang harus dipelajari itu seperti akidah terkait dengan pokok-pokok keislaman, maka harus ada nih, kita harus belajar. Ya, kalau seandainya belum ada, maka harus kita cari kesempatan untuk bisa belajar akidah. Dan alhamdulillah sekarang kajian-kajian akidah tersebar di media-media sosial, maka dengarkan. Kemudian setelah itu tentang syariat, bagaimana kita diperintahkan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka kita diperintahkan. Nah, untuk beribadah perlu ilmu. Nah, maka kita harus belajar tentang bagaimana cara ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimulai dari sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Ini harus dipelajari. Kemudian juga berkenaan tentang apa-apa saja yang Allah Ta'ala haramkan, agar kita tidak terjerumus ke dalamnya. Kita tahu ini haram, kita tahu ini tidak boleh, maka kita akan menjauhinya. Dan yang keempat berkaitan dengan muamalah sesama manusia, dan hal-hal ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Mungkin ini yang lebih kita perhatikan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Yang kedua, Assalamualaikum Ustaz, tadi doa yang dibaca 7 kali agak beda ya Ustaz dengan yang Ustaz sampaikan. Doanya, nah di sini sudah disebutkan. Bismillah 3 kali, kemudian a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Baik, ada beberapa riwayat ya, di antara riwayat yang saya sebutkan adalah apa yang diriwayatkan Imam Muslim dan Ibnu Hibban, a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Baik, mungkin saya kirimkan teksnya sebentar. Dan yang lainnya adalah apa yang telah dikirimkan salah satu dari ibu-ibu di kolom chat, a'udzubillah ya, a'udzubillah wa qudratihi. Maka silahkan digunakan atau menggunakan doa apa yang bisa dihafalkan. Baik, sebentar. Nah, ini doanya. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Dan yakini baik-baik dan rasakan manfaat di balik doa tersebut, dengan catatan tadi sebagaimana diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim bahwa ketika seseorang meruqyah, berdoa dengan Al-Quran ataupun hadis untuk sebagai obat, maka dia harus yakin bahwa dengan sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menyembuhkan. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Baik, misal air kita bacain untuk minum di rumah, berharap anak diruqyah, tapi anak nggak tahu, boleh nggak Ustadz syarat ruqyah yang diruqyah harus tahu? Boleh saja. Yang penting orang yang membaca ruqyah meniatkan bahwasanya bacaan tersebut untuk ruqyah, kemudian dia titipkan kepada air, karena tidak disyaratkan agar yang diruqyah
untuk anak-anak yang masih usia balita, maka belum memahami, ya, belum memahami hal tersebut. Maka yang penting adalah niat dari orang yang ingin meruqyah, ya, niat dari orang yang ingin meruqyah. Dia meniatkan bahwasanya bacaan tersebut adalah untuk ruqyah, seperti ayat kursi, kemudian 2 ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, dan lainnya. Kemudian doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia tiupkan ke air, ya, media air. Setelah itu diminum, baik dia minum atau dia berikan kepada anaknya. Wallahu a'lam, maka itu tidak masalah. Baik, silakan jika ada pertanyaan lain. Ustadz, kapan kita memutuskan berobat ke dokter ketika kita sudah berusaha meyakini dengan berobat dengan Al-Quran ataupun Al-Hadis? Baik, jadi ketika kita mendapati rasa sakit dalam tubuh kita atau kepada keluarga kita, maka dianjurkan untuk berobat. Dan ini apa yang dianjurkan di dalam Islam, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW, tadawaw, ya, tadawaw ya ibadallah, berobatlah wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari keumuman hadis tersebut, maka setiap muslim mukmin yang mendapati penyakit dalam dirinya, maka dia dianjurkan untuk berobat. Nah, berobatnya dengan cara apa? Dengan cara baik pengobatan dengan Al-Quran atau pengobatan dengan medis. Maka dua-duanya bisa dia lakukan. Akan tetapi kalau bisa diurutkan, ya, apa yang lebih utama, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu ketika mendapati anak kita sakit, maka yang pertama adalah bisa kita lakukan dengan pengobatan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu. Ya, kita jangan pernah abaikan pengobatan dengan cara tersebut. Jangan pernah menyandarkan kepada pengobatan medis saja, yang mana seakan-akan kita ditipu dengan hati kita, keyakinan kita bahwa itu bisa menyembuhkan. Ini hati-hati, jangan sampai hal tersebut mengarahkan seseorang kepada perbuatan syirik. Ingat, kesembuhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tetap yakini dan amalkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW dengan ruqyah, ya, kepada diri kita, kepada anak kita yang sakit misalnya. Setelah itu bisa kita mengambil sebab lain dengan cara pengobatan ke dokter. Nah, seringkali yang menjadi kekeliruan dan kesalahan, kita terlalu langsung apa-apa langsung ke obat medis, ke dokter, lupa kita dengan apa yang pada dasarnya ada yang ada di sekitar kita, yang bisa kita jadikan sebagai pengobatan, yaitu Al-Quran. Kita bacakan Al-Quran, bisa ayat kursi, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, atau ayat-ayat yang lainnya, dan seluruh Al-Quran itu adalah syifa, penyembuh. Kemudian kita bacakan doa seperti yang tadi barusan kita sebutkan. Nah, setelah itu baru kita lakukan sebab-sebab lain dengan cara berobat ke dokter, ya, meminta obat dan semisalnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Bagaimana dengan seseorang yang terbiasa dengan pusing langsung yakin Panadol, berasa enak dan merasa yakin? Apakah bisa dibilang syirik jika ia besar atau syirik kecil? Misalnya dia bilang, oke, semua dari Allah, tapi sangat bergantung kepada Panadol. Nah, ini seperti yang kita katakan, hati-hati dengan hati kita. Terlebih lagi ketika kita sudah sangat bersandar kepada sebuah obat. Ada sebagian orang yang memiliki penyakit yang sering kali terulang, namun setiap kali meminum obat tersebut sembuh, yang pada akhirnya hatinya condong kepada obat tersebut. Baik, apakah syirik besar atau syirik kecil? Tergantung kepada hatinya. Kalau seandainya dia meyakini bahwa yang menyembuhkan adalah obat tersebut, maka ini syirik besar, ya, adalah syirik besar. Akan tapi jika tidak demikian, maka tidak sampai kepada kesyirikan yang besar. Maka dari itu, kembali lagi, perhatikan hati kita, kecondongan hati kita kepada obat-obatan yang kita konsumsi untuk penyakit-penyakit kita. Jangan sampai dengan terbiasa mengkonsumsi obat sembuh, mengkonsumsi obat dan obatnya adalah Panadol atau obat-obat yang lainnya, dan ini bukan iklan, ya.
itu akan segera sembuh. Jangan sampai nih, hati ini memang perkara yang sangat mudah berbolak-balik. Hati itu sangat mudah berbolak-balik. Maka jangan sampai kita dipermainkan oleh setan yang pada akhirnya kita terjerumus kepada kesyirikan. Yang mana sampai kita menyandarkan semua kesembuhan dari Allah Subhanahu penyembuhan dari obat-obat tersebut, maka ini bisa mengarah kepada kesyirikan, dan ini tentunya sangat berbahaya dan membinasakan umat atau seseorang yang mengalaminya. Oleh karena itu, kembali bahwa semua ini adalah sebab bentuk ikhtiar kita untuk mendapatkan kesembuhan, dan ini diperintahkan di dalam agama. Tadawaw, berobatlah, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW. Tadawaw, kita diperintahkan untuk berobat. Nah, pengobatannya apa? Bisa dengan pengobatan tibbin nabawi seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW, atau dengan medis-medis yang saat ini teruji dia sebagai obat, ya, teruji secara ilmiah, karena ada sebagian obat yang sesuatu yang dikatakan sebagai obat ternyata tidak teruji secara ilmiah, ternyata bagian dari ilmu goib. Nah, ini kesyirikan, ya. Atau menggunakan tamimah, jimat-jimat yang dikatakan bisa sebagai penyembuh, penangkal penyakit. Nah, ini kesyirikan. Ya, obat-obat yang dimaksud adalah obat-obat yang teruji secara ilmu, ya, memang ilmiah. Ya, obat-obat medis secara ilmiah yang bisa dengan izin Allah bisa meringankan atau bahkan menyembuhkan penyakit. Maka nasihat saya pribadi untuk diri saya dan yang lainnya, hati-hati ketika kita punya kebiasaan mengkonsumsi obat dalam penyakit-penyakit yang sering kali terulang, maka hati-hati. Oleh karena itu, setiap kali kita mengkonsumsi sesuatu, maka ucapkan bismillah, agar selalu ingat bahwasanya semua ini kesembuhan yang kita dapat itu dari Allah. Ketika kita hilang penyakit, alhamdulillah. Jangan pernah lupakan ucapan-ucapan seperti ini yang akan senantiasa mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan itu semua dari Allah, dan ada hikmah besar di balik itu semuanya. Sembuh, alhamdulillah, dan seterusnya. Yang ini yang akan senantiasa mengaitkan hati kita bahwa segala sesuatu itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, apakah dengan mengkonsumsi habatus sauda dengan cara apapun itu berarti mengikuti cara Rasulullah SAW, dan tidak ada takaran atau cara tertentu, misal ambil fresh butirannya dan mix dengan madu atau oil? Maksudnya apakah harus ada standar caranya? Secara konteks hadis, ya, tidak ada cara secara khusus bagaimana cara mengkonsumsi habatus sauda, ya. Tidak ada cara khusus cara mengkonsumsi habatus sauda. Hanya saja mungkin ada sebagian peneliti yang mendapati bahwa ada beberapa khasiat-khasiat yang didapatkan dari habatus sauda, kemudian digabung dengan madu yang memiliki khasiat tertentu, maka tidak masalah, ya. Maka tidak masalah. Misalkan ada cara, dan tentunya tadi seperti yang kita katakan, ya, obat, ya, selain daripada obat-obatan yang Al-Quran dan doa-doa, jika seandainya itu teruji secara ilmiah, ada para ahli yang setelah melakukan penelitian, maka silahkan dikonsumsi, dan ini adalah salah satu bentuk ikhtiar. Tapi harus yakini bahwasanya kesembuhan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dengan habatus sauda yang sebagaimana ditunjukkan dalam hadis dawa likulida, obat dari segala penyakit, maka silahkan konsumsi. Baik itu dicampur dengan madu, dimix atau dengan semisalnya, maka silahkan saja. Atau diminum langsung tanpa air atau menggunakan air, maka silahkan. Dan sebagai seorang muslim, yakini bahwasanya itu adalah hadis Nabi SAW yang benar adanya. Dan ini salah satu yang mempengaruhi kesembuhan, yang mana seorang hamba harus meyakini apa saja yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Adapun standarnya, caranya, maka Allahu a'lam, saya tidak mengetahui ada cara-cara khusus tentang hal tersebut, ya. Tapi kembali tadi harus dengan keyakinan bahwasanya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada pertanyaan lain?
Ustadz? Iya, iya. Apa ya? Assalamualaikum Ustadz, bisa dengar kami? Apakah benar kist hindi obat juga? Wallahu alam, saya tidak tahu. Ya memang lagi viral ya, mungkin di tengah-tengah kita saat ini, terlebih lagi dalam kondisi pandemi saat ini. Wallahu alam, saya tidak tahu, saya tidak mengetahui tentang hal tersebut. Hanya saja jika memang ada yang mengetahui dan teruji secara ilmiah, secara medis memang bisa memberikan kesembuhan, maka tidak masalah untuk digunakan. Ustadz, ada yang ingin bertanya secara langsung? Silahkan jika ada yang ingin bertanya secara langsung. Silakan jika ada yang ingin bertanya secara langsung. Silakan secara langsung. Bisa dengar nggak Ustadz suara kami Ustadz? Cip. Nuka bisa coba Nuka suaranya masuk ke Ustadz nggak Nuka? Assalamualaikum Ustadz. Ini mohon maaf, suaranya tidak terdengar atau belum ini. Nggak dengar kayaknya Kak Esa. Iya Ustadznya yang nggak dengar ya Nuka ya. Aku juga dari tadi. Sebentar. Nuka dengar suara aku ya? Iya, dengar. Kenapa ya? Mungkin setting Ustadznya ya. Oh, bisa Ustadz? Oh ya, alhamdulillah ya bisa dulu. Iya, iya. Nuka ada yang mau ditanya? Iya bisa. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, sehubungan dengan obat, kalau kita dokter memutuskan untuk meminum seumur hidup, gitu Ustadz, misalnya obat darah tinggi gitu kan, itu bagaimana Ustadz? Apakah kita mengikuti ataukah kalau kita udah merasa bahwa udah oke, normal, kita berhenti begitu aja atau bagaimana Ustadz? Allah khairan.
Ada yang mau tanya lagi di chat? Tafadhali. Kayaknya nggak ada, Ustaz. Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik.